Pernah nggak sih kalian ngerjain sebuah proyek yang rasanya kayak nggak bakal kelar-kelar? Deadline-nya lewat, biayanya bengkak, terus semua orang jadi stres. Nah ini tuh masalah yang kayaknya semua orang pernah ngalamin. Tapi, gimana kalau sebenarnya ada cara yang sistematis, bukan cuma buat prediksi tanggal selesai proyek secara akurat, tapi juga buat nentuin tugas-tugas mana aja yang jadi penentu sukses atau gagalnya proyek? Oke, coba kita bayangin ya. Dalam proyek apapun, pasti ada tugas yang bisa sedikit molor, yang punya sedikit ruang gerak lah. Tapi di sisi lain, ada juga tugas-tugas yang kalau telat sehari aja, wah, bisa berantakan semua jadwalnya. Pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya kita nemuin tugas-tugas yang kritis ini, yang sama sekali nggak boleh telat, di antara tumpukan pekerjaan lain? Jawabannya ada di sebuah alat yang, wah ini keren banget. Namanya metode jalur kritis atau Critical Path Method, disingkat CPM. Anggap aja ini teknik inti dalam manajemen waktu proyek yang emang dirancang khusus buat nemuin rangkaian aktivitas yang menentukan total durasi sebuah proyek. Ini tuh kayak GPS buat kita navigasi jadwal yang rumit. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal bedah tuntas semuanya. Kita mulai dari apa sih jalur kritis itu sebenarnya? Terus, kita siapkan fondasinya dengan 3 input penjadwalan. Dari situ, kita akan belajar cara ngegambar jaringannya biar kebayang alur kerjanya. Lanjut, kita hitung-hitungan maju buat nemuin durasi proyek. Terus, kita cari waktu luang atau slack. Dan terakhir, kita bahas strategi buat motong jalur kritis kalau deadline-nya mepet. Lengkap kan? Sebelum kita bisa bangun gedung pencakar langit, kita kan butuh fondasi yang super kokoh ya kan? Nah, sama aja kayak jadwal proyek. Sebelum kita bisa hitung apapun, kita butuh 3 komponen dasar yang bakal jadi landasan dari seluruh rencana kita. 3 komponen itu adalah, pertama, kita harus definisikan aktivitasnya. Artinya, kita pecah pekerjaan besar jadi tugas-tugas kecil yang lebih spesifik dan gampang diatur. Kedua, kita perkirakan durasinya. Berapa lama sih waktu yang dibutuhin buat nyelesain tiap tugas itu? Dan ketiga, ini yang paling penting, kita petakan dependensinya. Gampangnya, kita tentuin urutan pengerjaannya, mana yang harus duluan, dan mana yang belakangan. Nah, dari semua jenis ketergantungan itu, yang paling umum, yang paling sering kita temuin, itu namanya Finish to Start atau FS. Logikanya super simple. Aktivitas B baru bisa dimulai kalau aktivitas A sudah selesai. Contohnya, ya kita nggak bisa mulai pasang rak di gudang sebelum lantai betonnya kering kan? Nah, ini dasar dari alur kerja proyek. Oke, bahan-bahannya udah siap nih. Aktivitasnya ada, durasinya udah kita perkirain, ketergantungannya juga udah jelas. Sekarang saatnya kita sulap daftar teks yang mungkin ngebosenin ini jadi peta visual yang dinamis, yang nunjukin alur kerja proyek kita dari awal sampai akhir. Biar gampang kebayang, kita pakai studi kasus sederhana aja ya, sebuah proyek konstruksi kecil. Nah, tabel ini, anggap aja ini peta harta karun kita. Kita punya 7 aktivitas, dari A sampai G, masing-masing ada durasinya. Kolom predesesor atau pendahulu, ini kuncinya. Dia yang ngasih tahu aturan mainnya. Yuk, kita ubah data ini jadi gambar yang hidup. Cara gambarnya gimana? Kita pakai metode yang paling umum, namanya Activity on Node atau EON. Gampangnya gini, setiap aktivitas kita jadiin sebuah kotak atau node, terus kita sambungin pakai panah buat nunjukin urutan kerjanya. Ini cara yang intuitif banget buat ngelihat alur kerja. Yuk, kita mulai bangun diagramnya. Kita selalu mulai dengan sebuah kotak start. Kalau kita lihat lagi data kita tadi, aktivitas A, B, sama C kan nggak punya predecessor. Artinya mereka bisa langsung jalan dari awal. Jadi ya udah, kita tarik aja panah langsung dari kotak start ke 3 aktivitas ini. Gampang kan? Sekarang, coba perhatiin deh aktivitas E. Nah, ini contoh yang pas banget buat yang namanya merge activity. Di tabel tadi, predecessornya kan A dan D. Artinya, aktivitas E ini baru bisa dimulai setelah, ingat ya, keduanya, A dan D selesai. Jadi ada 2 panah yang masuk ke satu kotak ini. Ini salah satu titik penting di diagram kita. Diagram jaringannya udah jadi, keren kan? Sekarang kita masuk ke jantungnya CPM. Ngitung-ngitung. Langkah pertama namanya hitungan maju atau forward pass. Tujuannya cuma satu dan jelas banget. Jawab pertanyaan paling dasar. Sebenarnya berapa lama sih total waktu yang dibutuhin buat nyelesain proyek ini? Proses forward pass ini, kita geraknya dari kiri ke kanan, dari kotak start menuju finish. Buat setiap tugas, kita bakal hitung 2 nilai penting. Earliest start atau ES, yaitu kapan paling cepat sebuah tugas bisa dimulai, dan earliest finish atau EF, kapan paling cepat tugas itu bisa selesai.
Jadi kita cari tahu skenario paling optimisnya gimana buat tiap tugas. Jadi ada satu aturan krusial di sini, kita sebut aja aturan max. Ingat aktivitas E tadi? Dia kan nungguin A sama D selesai. Kalau A selesai di jam kedua, tapi D baru kelar di jam ke-15, ya nggak mungkin dong kita mulai E di jam kedua. Kita harus nunggu D selesai. Makanya di titik pertemuan kayak gini, kita selalu ambil nilai maksimum dari waktu selesai tugas-tugas sebelumnya. Kita dibatasi sama yang paling lambat. Dan setelah kita terapkan hitungan maju ini ke seluruh diagram kita, dari A sampai G, kita sampai di ujungnya, nilai earliest finish dari aktivitas terakhir di proyek kita adalah 26. Artinya apa? Artinya, durasi minimum untuk menyelesaikan seluruh proyek ini adalah 26 jam. Yes, kita sekarang punya target waktu yang jelas dan berdasarkan data. Tahu total durasi itu penting banget, tapi perjalanan kita belum selesai. Sekarang waktunya buat the big reveal. Kita mau cari tahu tugas mana aja yang punya fleksibilitas waktu dan mana yang nggak sama sekali. Buat itu, kita perlu melakukan hitungan kedua, yaitu hitungan mundur atau backward pass. Sesuai namanya ya, backward pass ini geraknya kebalikannya. Dari kanan ke kiri, dari finish balik lagi ke start. Kali ini yang kita hitung adalah latest start atau LS, yaitu kapan paling telat sebuah tugas bisa dimulai tanpa bikin seluruh proyek molor. Dan latest finish atau LF, kapan paling telat tugas itu bisa selesai. Jadi sekarang pertanyaannya, apa batas akhir absolut buat tiap tugas? Nah, kalau di forward pass tadi kita punya aturan max, di backward pass ini kita punya aturan min. Biar gampang bayangin gini deh, satu tugas, sebut aja X, harus selesai sebelum tugas Y dan Z bisa mulai. Kalau Y harus mulai paling telat hari Senin, dan Z harus mulai paling telat hari Rabu, ya tugas X kali wajib selesai paling telat hari Senin dong, nggak bisa kita nunggu sampai Rabu. Makanya kita ambil nilai yang minimum. Kita dibatasi oleh tugas setelahnya yang paling mepet. Oke, hitungan maju udah, hitungan mundur juga udah, sekarang kita bisa hitung total slack atau waktu tunda. Inilah harta karun yang dari tadi kita cari. Slack itu gampangnya jatah waktu molor buat sebuah aktivitas tanpa memengaruhi tanggal selesai akhir project. Rumusnya simpel banget, latest start dikurangi earliest start, LS dikurang ES. Mari kita lihat hasilnya di tabel lengkap ini. Coba deh, fokus ke kolom slack di sebelah kanan. Lihat bagaimana aktivitas A punya waktu fleksibel 13 jam. C dan F juga punya 11 jam. Mereka ini bisa telat sedikit, amanlah. Tapi sekarang lihat aktivitas B, D, E, dan G. Slack mereka berapa? 0, 0 besar. Sama sekali nggak ada ruang gerak, nggak ada ampun. Ini dia, jalur kritis kita. Rangkaian aktivitas yang memiliki slack 0. B, lanjut ke D, terus ke E, dan diakhiri oleh G. Ini adalah tulang punggung proyek kita. Kalau salah satu dari mereka telat 1 jam aja, ya udah, keseluruhan proyek pasti ikut telat 1 jam. Sebagai manajer proyek, disinilah perhatian kita harus tercurah sepenuhnya. Terus, buat apa kita susah-susah tahu semua ini? Nah, gunanya sekarang. Gimana kalau misalnya manajemen bilang 26 jam kelamaan, proyek ini harus selesai dalam 24 jam. Disinilah kita pindah dari sekedar menganalisis ke mengambil tindakan. Gimana caranya memperpendek jalur kritis ini? Dan ini aturan emasnya, tolong diingat baik-baik. Jangan buang-buang waktu atau uang buat nyepetin tugas yang nggak ada di jalur kritis. Nyoba nyepetin aktivitas A yang punya jatah molor 13 jam, itu ya sia-sia. Sama aja kayak nuang air ke ember yang udah penuh, nggak akan bikin proyeknya selesai lebih cepat. Fokuskan semua energi hanya pada aktivitas di jalur kritis. Umumnya ada 2 teknik utama buat melakukan ini. Pertama adalah crashing, yang intinya nambahin sumber daya. Misalnya, bayar orang lembur, sewa alat yang lebih canggih, dan sejenisnya. Ini efektif, tapi biayanya tinggi banget. Pilihan kedua adalah fast tracking, yaitu ngerjain tugas secara paralel yang seharusnya berurutan. Contohnya, mulai ngecat tembok sebelum instalasi listriknya 100% kelar. Ini nggak nambah biaya langsung, tapi risikonya jadi gede banget. Gimana kalau tukang catnya ngerusak kabel? Wah, harus kerja ulang kan? Ujung-ujungnya malah bisa lebih lama dan lebih mahal. Jadi, kita sampai di pertanyaan terakhir buat kalian renungkan. Bayangin jalur kritis proyek kalian ternyata terlalu panjang dan deadline udah di depan mata. Berdasarkan apa yang udah kita bahas, pilihan mana yang bakal kalian ambil? Keluarin lebih banyak uang buat crashing dengan resiko yang lebih rendah, atau ambil resiko yang jauh lebih tinggi dengan fast tracking demi menghemat biaya?
Nah, itulah salah satu keputusan sulit yang harus diambil seorang manajer proyek.